Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mengeksplorasi Museum Proklamasi. Perkenalkan, nama saya Naila Fadizia. Saya Listia Prameswari. Saya Muhammad Ibrahim Kafi. Saya Muhammad Radian. Saya Erlangga Pada Saputra. Dan saya Firdalia Mukita. Premiumbeat.com. Gedung ini mulanya didirikan pada 1920-an oleh seorang arsitek Belanda bernama J.F.L. Benkerbeek dengan gaya arsitektur Eropa di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat. Luas bangunan ini sekitar 1138,10 meter persegi dan luas tanahnya sekitar 3.914 meter persegi. Bangunan ini resmi dimiliki oleh PT Asuransi Jiwasraya pada 1931. Ketika Perang Pasifik ini terjadi sekitar akhir 1941, gedung ini dipakai oleh British Consul General sampai Jepang menduduki Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, gedung ini menjadi kediaman Laksamana Muda Tadashi Maeda. Sebelum menjadi museum, gedung ini sempat digunakan sebagai perkantoran perpustakaan nasional. Barulah sekitar 1984, gedung ini difungsikan sebagai Museum Perumusan Naskah Proklamasi atas instruksi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Nugroho Noto Susanto. Di dalam bangunan yang bergaya Eropa ini terdapat 4 ruang. Di antaranya Ruang pertemuan. Di ruang ini Ahmad Subardjo bersama Soekarno dan Bung Hatta diterima oleh Tadashi Maeda untuk mendiskusikan maksud dan tujuan kedatangan mereka. Jadi saat itu Maeda tidak mendukung maupun menolak rumahnya digunakan sebagai tempat pertemuan. Menjelang dini hari sekitar pukul 3 pagi, tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subardjo memasuki ruang makan. Mereka duduk mengitari meja makan yang panjang. Bung Karno mulai mempersiapkan draft naskah proklamasi, sedangkan Bung Hatta dan Ahmad Subardjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. Setelah teks diberi judul proklamasi, dialog pertama yang dihasilkan dari kesepakatan 3 tokoh nasional itu adalah "Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Kemudian kalimat kedua ditambah oleh Bung Hatta berupa pernyataan mengenai pengalihan kekuasaan. Akhirnya, selesailah konsep naskah proklamasi dengan beberapa coretan sebagai tanda pertukaran pendapat dalam merumuskannya. Di ruangan penandatanganan dan pengesahan naskah proklamasi, konsep naskah proklamasi dibacakan oleh Bung Karno di hadapan para hadirin. Setelah naskah tersebut disetujui oleh hadirin, maka konsep naskah proklamasi itu diberikan kepada Sayuti Melik untuk diketik di ruangan yang sekarang disebut ruang pengetikan. Setelah konsep naskah proklamasi yang disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta dan Ahmad Subardjo disetujui oleh hadirin, Bung Karno meminta agar Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi tersebut. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi di ruang bawah dekat dapur dengan ditemani oleh BM Diah. Pada saat pengetikan, Sayuti Melik melakukan perubahan 3 kata, yakni kata tempo menjadi tempo, kata wakil-wakil bangsa Indonesia berubah menjadi atas nama bangsa Indonesia, begitu pula dalam penulisan hari, bulan, dan tahun. Setelah naskah proklamasi selesai diketik, segera dibawa kembali ke tempat hadirin untuk ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Ruang piano. Di atas piano ini naskah proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik kemudian ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Namun sebelum terjadi perdebatan siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi tersebut, salah seseorang tokoh pemuda Soekarni mengusulkan agar naskah proklamasi itu hanya ditandatangani oleh 2 orang saja.
atas nama bangsa Indonesia, yaitu I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta. Usulan itu berdasarkan alasan bahwa kedua tokoh itu telah dikenal sebagai pemimpin utama bangsa Indonesia. Sampai di mana pada pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dibacakan di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Di halaman belakang museum terdapat sebuah banggar rahasia selebar 5 meter dengan panjang 3 meter dan tinggi sekitar 1,5 meter. Banggar tersebut dahulunya adalah tempat berlindung Laksamana Maeda dan tempat penyimpanan barang berharga seperti dokumen penting kenegaraan ketika ia menjabat sebagai Kepala Penghubung Angkatan Laut dan Darat Jepang. Di lantai 2 ini terdapat beberapa peninggalan lainnya yang dapat dilihat. Mulai dari gambaran beberapa peristiwa sebelum dan sesudah kemerdekaan di beberapa wilayah di Indonesia. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. A few moments later. Dari kelompok 6 ingin Buat BTS aja.